Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How is it going? Saya yakin ketika kalian melihat video ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang kita ketahui dari video-video sebelumnya, mulai dari biologi, fisika. Nah, saya baru kali ini muncul karena minggu lalu kita libur. Nah, jadi untuk pengiriman video tugas, nah itu kita liburkan juga. Nanti takutnya kalian komen, Miss, Sir, tapi hari libur, tapi kenapa kok ngerjain tugas juga? Nah, minggu lalu kan tanggal merah. Nah, jadi yang seperti kita ketahui bahwa memang virus ini atau COVID-19 ini masih belum berakhir. Artinya pemerintah Sumatera Utara sendiri pun meningkatkan keamanannya menjadi tanggap darurat. Artinya ini semakin menggawat. Nah, kita sebagai masyarakat, kita harus bisa mengambil sikap. Apa yang dianjurkan pemerintah, kita harus turuti. Kita harus jalani agar penyebaran virus ini semakin mengecil. Yang lama-kelamaan akan hilang. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu harapan kita semua, kita ingin virus ini hilang, COVID-19 ini hilang, agar kita bisa dipertemukan kembali bersama-sama di sekolah Amira, di SMA. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita di sekolah, kita sering melaksanakan sholat duha, ya sholat zuhur, ya tapi tidak sholat asar karena kita udah pulang. Oke. Nah, jadi untuk tugas PAI kali ini, saya ingin memberikan tugas tentang laporan ibadah kalian. Nah, bagaimana laporan ibadah kalian selama liburan? Apakah meningkat, menurun, atau biasa aja? Nah, saya di sini akan membuat laporannya. Kalian isi, kalian boleh tulis di buku manapun yang tidak dipakai, ya. Atau saya tidak mau merepotkan kalian. Ada buku yang tidak dipakai, misalnya buku isi 12, buku isi 30, buku isi berapapun itu. Nah, boleh di situ aja, atau di buku PAI. Nah, boleh. Nah, jadi formatnya seperti ini. Nah, kalian isi misalnya ini tanggal berapa. Ya, kalian isi tanggal berapa hari ini, misalnya tanggal 1 April. Nah, mulai dari sholat duha. Sholat duha, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu kalian isi. Nah, jika kalian sholat, maka kalian lampirkanlah tanda tangan orang tua kalian. Nah, jika kalian tidak sholat, maka tentu tidak ada tanda tangan orang tua. Nah, kalian buat aja misalnya garis. Nah, ya, mudah-mudahan kalian paham ya mengenai tugas ini. Adapun maksud dan tujuan saya memberikan tugas ini ialah saya tidak ingin ketika kalian libur, kalian meninggalkan ibadah yang sering kita lakukan, mulai dari sholat duha, ya, sholat zuhur, dan sholat lainnya. Nah, karena apa? Ketika kita sholat, kita sebelumnya melaksanakan wudhu. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan wudhu, kebersihan kita selalu terjaga, ya, kebersihan iman, ya, apalagi dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita dalam keadaan berwudhu, kita selalu berada dalam lindungan Allah. Nah, ketika kita berada selalu dalam lindungan Allah, kita dihindarkan dari segala penyakit, mulai dari COVID-19, 20, 21, dan sebagainya. Iya. Ya, jadi mungkin itu saja. Nah, jadi mulai dari kelas 10, kelas 11 sama tugasnya mengenai tentang laporan ibadah. Nah, sistem pengumpulannya bagaimana? Saya ingin ngumpul seminggu sekali. Nah, ini hari apa? Ini hari Rabu. Nah, Rabu depan, ya, saya ingin itu kalian fotokan, kirimkan ke saya melalui email. Nah, email nanti di share di grup, ya. Email saya nanti di share di grup. Kalian foto, kemudian kalian buat namanya di atas. Ya, kalian di format yang tadi kalian buat nama kalian di atas. Nah, sehingga saya tahu ini siapa. Nah, kalian buat namanya biar tidak ada copy paste. Masa soal ibadah kita harus copy paste, ya. Oke,
Ya mungkin kalian paham ya, tidak ada pembedaan tugas antara kelas 10 dan kelas 11. Saya ingin menugaskan kalian laporan praktek ibadah. Nah, itu bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Ya, mungkin sudah paham ya mengenai teknis pengerjaannya bagaimana, mulai dari pengerjaannya gimana, mulai dari pengirimannya bagaimana. Nah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit atau virus ini sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul bersama-sama di sekolah. Ya, suatu kejadian apapun itu kejadiannya, maupun dari yang berat, yang ringan, pasti ada hikmah yang terkandung. Hikmahnya apa? Nah, dari COVID-19 ini kalian mungkin lebih dekat pada orang tua atau banyak hikmah-hikmah yang lain yang dapat kalian petik. Nah, harapan kita virus ini segera diangkat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di akhir video saya akan memberikan tayangan atau video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagaimana menyikapi apa yang sedang terjadi di sekitaran kita, yaitu bagaimana kita menyikapi tentang virus corona ini, ya, tentang sholat kita. Nah, di akhir video saya akan memberikan tayangannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi renggangkan saja kita punya saf karena ini ada penyakit corona. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, kenapa ribut-ribut ini? Kalau orang sholat itu tidak bisa ngomong, kita harus serius. Tidak rapat. Ini ada penyakit corona ini, tidak bisa rapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Sudah siap? Iya, sudah sholat tadi ini Ustaz. Oh, sudah selesai? Iya, belum. Sementara sholat tapi... Oh, ini sudah bagus sapnya. Ini ada virus corona ini, jadi harus jaga jarak ini. Jaga jarak. Corona. Oh, jadi begini. Sholat yang kita tunaikan itu ada syarat, ada ketentuannya, ya. Jadi untuk menyusun saf harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan sawu sufufakum, ya, rapat luruskan safnya, ya, fa inna taswiyatas saffi, riwayat lain taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kesempurnaan salat itu mesti rapat, mesti lurus. Nah, rapat itu yang kira-kira rapat tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona atau di wilayah kita ini ada yang terkena dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah, itu kita tidak usah ke masjid, ya. Jadi cukup berdiam diri di rumah. Nanti sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini corona bukan ini, bersih juga tuh. Ya? Nah, nanti kalau yang seperti ini ada yang ikut batuk juga. Nah, jadi kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja safnya, ya, rapatkan, luruskan seperti biasa, ya, seperti biasa saat sholat kita. Jadi supaya kelihatan bagus dan rapi. Ayo kita mulai. Bapak mau jadi imam? Teruskan lagi. Baik, ya. Yuk silakan Pak, kita sholat. Rapikan lagi. Bapak mau ke belakang. Oh, Bapak sedang batuk, mundur ya. Bapak di rumah saja, ya, nggak usah ke sini. Bapak juga di rumah saja ya. Sholat di rumah,
dan di keluarga dijaga. Jadi jangan sampai ada di sini juga. Ya, baik. Kita mau lanjutkan sholat? Baik, kalau dilanjutkan kita siapkan. Tapi kalau nanti ini saya tanya wilayahnya aman nggak di sini? Kayaknya tidak aman nih Ustaz. Tidak aman. Ya sudah, nanti pulang saja ya. Sunaikan sholat di rumah. Jadi tidak harus di masjid ya. Di rumah dengan berjamaah dengan keluarga ya. Jadi kalau wilayahnya tidak aman, tunaikan di rumah. Jadi tidak usah ke masjid. Kecuali kalau wilayahnya aman dan baik. Ya, sekarang tunaikan sholat di rumah saja ya. Kembali masing-masing. Adzannya juga nanti sampaikan ya. Sholat fi buyutikum, sholatnya di rumah. Jelas ya? Ya, jelas. Baik. Ayo, mari. Assalamualaikum.